Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Hayu Ramadianto, NRP 023117400118. Di sini saya akan menjelaskan usulan proposal tugas akhir saya dengan judul evaluasi kadar gula darah dengan media saliva dan urin secara in vitro menggunakan spektroskopi NIR inframerah. Berikut ini merupakan identitas pengusul. Saya mendapatkan bimbingan dari dua dosen pembimbing, yaitu Dr. Renat Insinyur Aulia Muhammad Taufik Nasution, Magister of Science dari Departemen Teknik Fisika ITS Surabaya, dan Dr. Jongki Hendro Prayitno, SPPD KMD Finasim dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Berikut ini merupakan outline dari presentasi saya, dimulai dari pendahuluan, hipotesis penelitian, manfaat penelitian, lalu dilanjutkan dengan penelitian sebelumnya, dan diakhiri dengan metodologi dan jadwal penelitian. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari pemilihan judul saya. Jadi, judul tugas akhir saya dilatar belakangi oleh adanya diabetes mellitus, yakni penyakit defisiensi insulin absolut atau relatif yang ditandai dengan sekresi insulin yang tidak dicukupi oleh sel beta pankreas, yang merupakan masalah serius di Indonesia, di mana jumlah penderita di Indonesia sangat besar, mencapai 10,7 juta jiwa, sehingga masuk dalam peringkat ke-7 dari seluruh besar dunia. Nah, untuk monitoring DM sendiri, umumnya itu kita itu mengambil darah, lalu darah itu nanti dianalisa dan diukur kadar gula darahnya. Hanya saja cara ini sangat invasif dan cukup berbahaya bagi orang dari kelompok rentan seperti anak kecil, orang tua, atau orang dengan penyakit berat, dan lain sebagainya. Jadi, dilatar belakangi oleh masalah tersebut, peneliti mengajukan bagaimana jika evaluasi gula darah ini kita lakukan dengan media saliva dan urin, tapi dengan menggunakan spektroskopi nir inframerah. Nah, setelah peneliti bisa membuktikan bahwa kita bisa melakukan evaluasi kadar gula darah melalui media saliva dan urin, selanjutnya penelitian ini dapat dikembangkan lagi untuk keperluan monitoring atau bahkan mungkin nanti ke arah proses diagnosa itu sendiri. Adapun rumusan masalah yang saya angkat dari latar belakang saya tadi adalah: pertama, adakah pengaruh kadar glukosa pada saliva, urin, dan darah penderita DM maupun orang sehat terhadap tingkat absorpsi cahaya nir inframerah? Lalu kedua, bagaimana besar tingkat absorpsi cahaya nir inframerah pada saliva, urin, dan darah penderita DM maupun orang sehat? Ketiga, adakah hubungan antara kadar glukosa pada saliva dan urin penderita DM maupun orang sehat dengan kadar gula yang terkandung dalam darah? Pertanyaan ketiga ini sangat penting, atau istilah bahasa Inggrisnya critical, karena ini akan membuktikan bahwa evaluasi kadar gula darah melalui saliva dan urin itu dapat dilakukan, sehingga untuk penelitian selanjutnya bisa dikembangkan untuk metode monitoring dari penderita DM itu sendiri. Hipotesis pertama, kadar glukosa pada saliva, urin, dan darah penderita DM maupun orang sehat mempunyai pengaruh terhadap tingkat absorpsi cahaya nir inframerah. Tingkat absorpsi cahaya nir inframerah pada sampel saliva, urin, dan darah pada penderita DM dengan pada orang sehat memiliki perbedaan yang signifikan.
Kadar glukosa pada saliva dan urin penderita DM maupun orang sehat mempunyai hubungan korelasi dengan kadar gula yang tergantung pada darah. Terdapat dua manfaat penelitian yang saya harapkan dapat dicapai dari penelitian ini, yaitu pertama, membuka jalan untuk penelitian tingkat berikutnya dalam proses monitoring diabetes dengan memanfaatkan tingkat koefisien asosiasi cairan inframerah untuk mengukur tingkat gula pada saliva dan urin. Kedua, menemukan metode non-invasif dan terjangkau untuk evaluasi gula darah penderita DM dengan media saliva dan urin. Correlation of salivary glucose level with blood glucose level in diabetes mellitus. Permasalahannya adalah, apakah kita bisa diagnosa DM secara non-invasif dengan media saliva? Di sini sampel yang digunakan adalah 120 sampel dengan rincian 40 pasien diabetes tidak terkontrol, 40 pasien diabetes terkontrol, dan 40 orang sehat. Metode yang digunakan adalah pengujian Kruskal-Wallis antara hasil metode FBG, RBG, dan PPBG dengan hasil dari metode FSG, PPSG, dan RSG. Hasil penelitian ialah korelasi Pearson yang sangat erat didapatkan dari FBG dan FSG. Sedangkan untuk RBG dan RSG serta dari PPBG dan PPSG ditemukan korelasi Pearson non-signifikan. Salivary glucose concentration and extraction in normal and diabetes subject. Tujuannya adalah untuk evaluasi ulang konsentrasi dan ekskresi glukosa saliva dalam saliva yang tidak disimulasi dan tersimulasi secara mekanis pada subjek normal dan diabetes. Sampel diambil dari subjek normal dan subjek diabetes yang lalu akan dibagi menjadi 5 kategori. Metode yang digunakan adalah metode heksokinase dengan saliva yang diambil dengan metode fasting. Dari hasil penelitiannya, konsentrasi glukosa, ekstraksi glukosa, dan salivary flow pada saliva tidak tersimulasi secara umum lebih besar daripada saliva yang tersimulasi. Stimulus saliva glucose as a diagnostic specimen for detection of diabetes mellitus. Permasalahannya adalah untuk menyelidiki glukosa dari saliva terstimulasi sebagai spesimen diagnosis diabetes mellitus. Sampel yang digunakan adalah serum dan saliva yang diambil dari 30 subjek diabetes dan 30 subjek kontrol sehat. Kadar glukosa nanti itu ditentukan dengan uji GOT-PAP, kalorimeter enzimatik, lalu dianalisa secara statistik dengan uji T dan korelasi Pearson. Hasil penelitian rata kadar glukosa saliva tersimulasi secara signifikan lebih tinggi pada kelompok diabetes dibandingkan pada kelompok kontrol. Non-invasive glucose monitoring using saliva nanobiosensor tujuannya adalah untuk menyelidiki saliva sebagai media pengukuran glukosa untuk keperluan monitoring yang murah, non-invasif, dan akurat menggunakan sensor nanobio. Sampel yang diambil adalah 2 subjek normal dengan kisaran umur 20-10 tahun. Yang digunakan adalah pengukuran elektrokimia, spektrofotometer, wifi, dan visiositas. Hasil penelitian metode yang ditawarkan peneliti dapat menjadi alternatif cara untuk monitoring glukosa saliva yang murah, non-invasif, dan akurat. Jurnal ini tujuannya adalah untuk mencari hubungan antara kadar glukosa urin dengan kadar glukosa sampel plasma darah. Sampel gunakan adalah 400 sampel urin dan plasma darah dari 246 pasien diabetes yang diambil selama 9 bulan. Metode yang digunakan adalah metode oksidasi glukosa pada urin. Hasil penelitian, korelasi antara glukosa urin dengan glukosa plasma darah sangat lemah. Development of a near-infrared spectroscopic system for monitoring urine glucose level for the use of long-term home healthcare. Ini adalah merupakan jurnal proceeding dari Proceeding of HPIE. Permasalahannya adalah bagaimana cara mengukur kadar glukosa pada urin dengan menggunakan spektroskopi inframerah. Dan ini untuk keperluan monitoring mandiri. Nah, sampel yang digunakan dari 55 sampel larutan glukosa dengan konsentrasi glukosa berkisar pada 36 sampai 1000 mg per dl dan sampel urin dari 10 individu sehat dengan konsentrasi glukosa yang sama tadi. Metode yang digunakan adalah dengan spektroskopi inframerah, kita ukur
kadar glukosa pada larutan glukosa dan sampel urin, lalu diolah dengan metode partial least square untuk lihat peak-peaknya. Selanjutnya hasil olahan ini tadi itu diuji validitasnya dengan cara membandingkan nilai SEC dan SCP antara kadar glukosa pada larutan glukosa dengan kadar glukosa pada sampel urin. Hasil penelitian adalah nilai mean SCP yang cukup besar melebihi mean SCP minimum, sehingga akhirnya terlalu besar. Glucose detection in blood using near-infrared spectroscopy. Significant wavelength for glucose detection. Jadi di sini peneliti ingin mencari tahu apakah kita bisa deteksi glukosa pada darah menggunakan spektroskopi near-inframerah dengan rentang panjang gelombang 1000 sampai 2000 nanometer. Sampel yang digunakan ada 138 subjek yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu subjek diabetik, subjek non-diabetik, dan subjek kontrol. Metode yang digunakan adalah dengan mengukur gula darah pada ujung jari subjek dengan spektroskopi near-inframerah. Nah, yang selanjutnya akan diolah dengan filter Savitzky-Golay polinomial pertama derivatif 0 untuk mengurangi draw dari pengukuran. Ditemukan peak pada panjang gelombang 1450 nanometer dan 1930 nanometer. Penelitian dimulai dengan studi literatur tentang diabetes mellitus, interaksi cahaya jaringan absorpsi, dan spektroskopi near-inframerah. Lalu, sampel dikumpulkan di Rumah Sakit Husada Utama yang diambil dari 20 subjek sehat sebagai kontrol dan 20 subjek penderita DM. Sampel yang diambil adalah sampel urin, darah, dan saliva. Selanjutnya, peneliti mendesain spektroskopi near-inframerah yang akan saya jelaskan setelah ini. Lalu data, jadi sampel tadi diukur dengan spektroskopi near-inframerah. Nah, jika data yang diambil sudah benar, akan diteruskan ke pengolahan data. Jika tidak, maka akan dilakukan desain spektroskopi near-inframerah ulang. Untuk pengolahan data akan dilakukan dengan metode Fast Fourier Transform, FFT. Selanjutnya, dari hasil pengolahan tadi, data ini akan dianalisa, terutama antar hubungan antara kadar glukosa yang terkandung pada urin dan saliva dengan kadar glukosa pada darah. Setelah itu, peneliti akan menarik kesimpulan. Berikut ini merupakan desain dari pengukuran spektroskopi untuk keperluan evaluasi kadar gula darah pada saliva dan urin. Di sini saya mengambil desain dari jurnal Proceeding yang ditulis oleh Tanaka et al. Pada tahun 2010. Sumber cahaya yang digunakan adalah tungsten halogen. Lalu sampel akan diletakkan di flow cell atau mikrokuvette. Selanjutnya, cahaya yang melewati flow cell atau mikrokuvette tadi akan diukur spektralnya di spektrometer. Setelah dari spektrometer, data akan dianalisa oleh perangkat laptop. Berikut ini adalah jadwal penelitian saya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.